Apa hubungannya kekayaan alam Indonesia dengan darurat demokrasi? Hai, apa kabar? Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Michael Kristianto. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Presentasi ini, tema saya adalah urgensi demokrasi di Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam tersebut selayaknya dikelola dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam, natural resource oriented. Pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kepentingan lingkungan dan kepentingan manusia akan berdampak pada tercapainya mandat yang telah ditetapkan dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Indonesia memiliki alam yang sangat luar biasa indah. Bahkan keindahan alam Indonesia ini sangat diminati oleh wisatawan, baik dari dalam maupun mancanegara. Kita memiliki destinasi wisata alam seperti Pulau W yang berada di ujung paling barat Indonesia dekat Tugu 0 km yang merupakan simbol awal perjalanan di wilayah Indonesia. Kemudian ada Danau Toba yang terletak di wilayah Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia. Di tengah-tengah danau ini ada sebuah daratan yang cukup luas, yaitu Pulau Samosir. Lalu ada Pulau Belitung, Gunung Bromo, Taman Nasional Bunaken yang terletak di Sulawesi Utara, lalu ada Pantai Sanur di Bali, Wakatobi di Sulawesi Selatan, Raja Ampat, dan Danau Sentani di Papua. Kemudian ada Kepulauan Mentawai, Kawah Ijen, serta banyak destinasi alam lainnya. Semua ini dimiliki Indonesia yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk negara kita. Selain alam yang begitu indah, Indonesia juga dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yaitu mulai dari batu bara, minyak bumi, nikel, gas, sawit, hingga emas. Indonesia memiliki kandungan sumber daya alam potensial yang bisa membuat Indonesia kaya raya. Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, salah satu sumber daya alam potensial tersebut yakni batu bara. Kementerian ESDM mencatat cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton, dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun. Maka umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru. Data Kementerian ESDM 2020 menyebut cadangan logam nikel yang dimiliki Indonesia sebesar 72 ton. Jumlah tersebut merupakan 52% dari total cadangan nikel di dunia yang mencapai 139.419.000 ton. Cadangan nikel 90% tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kemudian kita memiliki hutan yang luas di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Sementara itu, Indonesia memiliki 17.499 pulau
dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta kilometer persegi diantaranya merupakan lautan, dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang merupakan daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pada tahun 2019, nilai ekspor dari hasil perikanan Indonesia mencapai 73,6 miliar. Lalu, apa hubungannya kekayaan alam Indonesia dengan darurat demokrasi? Dampak dari kerusakan lingkungan yang disebabkan penambangan, yaitu meningkatnya ancaman tanah longsor, kemudian kerusakan hutan, lalu penurunan kualitas udara, sedimentasi dan menurunnya kualitas air, pencemaran lingkungan akibat limbah, dan erosi tanah. Terlihat foto pencemaran udara akibat aktivitas pengelolaan nikel atau smelter yang berada di kawasan industri Virtu Dragon Nikel Industrial di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran lingkungan dampak dari tambang terlihat dalam foto yang pertama. Menurut Susilo tahun 2023, pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan, yaitu tanah, udara, dan air yang tidak menguntungkan atau merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan, yang disebabkan oleh kehadiran benda asing seperti sampah, limbah industri, kemudian ada minyak, logam berbahaya, dan sebagainya, sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Pada dasarnya, industri pertambangan menghasilkan metal dan metaloid dalam konsentrasi tinggi, yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penggunaan metode tradisional penambangan secara terus-menerus sanggup meningkatkan emisi produk beracun dan tidak ramah lingkungan lainnya. Efek jangka panjang pertambangan batu bara yaitu gangguan pernafasan seperti pneumokoniosis, asbestosis, dan silikosis. Resiko kesehatan itu berdasarkan jenis kegiatan pertambangan yaitu pertambangan dalam dan terbuka. Tambang batu bara menghasilkan banyak debu yang jika terhirup dapat menyebabkan flek hitam di paru-paru para pekerja atau orang lain yang tinggal di wilayah sekitar. Peledakan dan pengeboran dalam proses pertambangan juga menghasilkan mineral halus pada debu yang bisa terhirup dan menumpuk di paru-paru sehingga jadi penyebab pneumokoniosis. Ketika penambang menghirup kuarsa atau kristal silika dalam jumlah berlebihan, kemungkinan besar akan menderita penyakit tidak dapat disembuhkan yang disebut silikosis. Akibat penambangan emas, limbah pencuciannya bisa mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jika airnya dikonsumsi, dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit, karena limbah tersebut mengandung belerang, merkuri, alam slarida, mangan, asam sulfat. Di samping itu, debu menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah, atau lambung. Pada slide-slide sebelumnya, kita telah melihat apa dampak negatif dari aktivitas penambangan. Di sini saya ingin mengkaitkan dari aktivitas penambangan dengan demokrasi di Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Kedua, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Tiga, dalam demokrasi Pancasila,
Sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Keempat, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Kelima, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Tidak ada dominasi atau mayoritas. Poin yang ke-1, demokrasi Pancasila adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat yang didasari dan dijiwai oleh segenap sila Pancasila secara integratif. Kita telah melihat efek negatif pertambangan pada lingkungan, yakni mempengaruhi perairan di permukaan juga bawah tanah. Aktivitas penambangan yang menghasilkan banyak bahan kimia bisa meracuni perairan. Penggunaan bahan peledak serta aktivitas lain dalam proses penambangan juga bisa menyebabkan erosi, menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat, serta transfer racun dari rantai makanan. Kedua, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat. Negara haruslah hadir, menjaga kelestarian lingkungan dan tidak mengabaikan nilai-nilai kehidupan. Aktivitas penambangan secara besar-besaran bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat sekitar yang juga rakyat Indonesia. Ketiga, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Masyarakat di sekitar tambang hanya merasakan dampak negatif yang ditinggalkan akibat aktivitas penambangan, karena keuntungan dari aktivitas penambangan hanya dinikmati oleh pemilik perusahaan tambang. Keempat, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Hal ini dijelaskan sekali lagi bahwa pemerintah harus bertanggung jawab secara sosial terhadap rakyat yang dirugikan karena aktivitas yang terjadi. Lalu yang kelima, dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Tidak ada dominasi mayoritas. Dengan semangat kekeluargaan, maka sekiranya rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat dan tidak hanya didominasi oleh sebagian pihak yang mau mengambil keuntungan. Demikian presentasi saya untuk tema urgensi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Terima kasih.